saja berdiri ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah. We welcome you, Lord. Berdiri ditinggikan, dipuji. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji. Sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, We glorify your name, oh God. sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tinggikan Dia. Sembah dan puji, Amin. sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, Praise, oh God. Wonderful Jesus. sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Salam sejahtera Bapak Ibu, seluruh jemaat CMC dimanapun Anda berada, dan juga kepada pemirsa yang mendengarkan dan selalu mengikuti ibadah online live streaming yang kami adakan. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Kita bisa bertemu kembali walaupun dalam suasana situasi COVID seperti sekarang. Bisa melewati satu hari itu adalah satu anugerah dari Tuhan tersendiri. Hari ini kita akan membahas satu topik khusus ya yang berkaitan dengan situasi dan kondisi COVID seperti sekarang. Temanya adalah kematian yang berharga di mata Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah ini, terlebih dulu kita akan
mengikuti pujian dan penyembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan beliau bawakan pada saat ini. Yang pertama adalah Seperti Yang Kau Ingini. Sebuah lagu yang melukiskan tentang kehidupan manusia. Apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan mau? Supaya hidup kita berharga, mati pun berharga di mata Tuhan. Lagu yang kedua adalah Arti Kehadiranmu. Walaupun kita mengalami kesulitan, masalah kesulitan dalam hidup ini, tapi percayalah, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Dia selalu hadir, Dia selalu menyertaimu. Dan lagu yang ketiga, Hati Sebagai Hamba. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan manusia. Kita tidak membawa apapun ke dunia ini, dan kita juga tidak bisa membawa apapun keluar dari dunia ini. Seperti yang dikatakan Ayub, lahir dengan tangan kosong, akan kembali juga dengan tangan kosong. 3 lagu yang berkaitan dengan perkabungan. Kita akan naikkan bersama di rumah masing-masing. Mari saya persilakan Bapak Jonathan Prawira. Fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan, lagu-lagu yang menyentuh, dan saya yakin di rumah Anda juga mengikuti lagu ini. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang mengatasi masalah segala kehidupan manusia, Yesus Kristus. Engkau tahu bahwa kehidupan manusia zaman ini mengalami goncangan. Sudah 6 bulan lebih seluruh dunia mengalami goncangan sejak munculnya COVID-19. Satu virus yang begitu lemah kecil namun begitu menggemparkan dunia. Goncangan itu terjadi karena sudah begitu banyak orang yang tertular oleh virus ini, sudah mencapai puluhan juta orang, dan juga yang meninggal sudah mencapai ratusan ribu orang. Bukan hanya kesehatan dan keselamatan jasmani kami terancam, tapi goncangan ekonomi yang dahsyat juga sedang menanti. Seluruh dunia mengalami resesi karena menerapkan lockdown dan khususnya di Indonesia PSBB, sehingga aktivitas ekonomi tidak bisa dijalankan seperti sedia kala. Kelumpuhan ekonomi terjadi di mana-mana. Banyak perusahaan yang ditutup, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak karyawan yang di PHK. Tapi kami percaya apapun yang terjadi, Engkau tidak meninggalkan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang berkaitan dengan kematian
Tuhan pimpin sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya sudah katakan tadi, tema yang akan kita kupas hari ini adalah satu tema yang sangat tidak populer. Tema yang tidak suka didengar oleh orang lain, yaitu kematian. Temanya kematian yang berharga di mata Tuhan. Saya katakan tema ini tidak populer karena rata-rata manusia itu tidak suka mendengar tentang masalah kematian. Bukan hanya zaman sekarang, dari zaman dulu pun sama. Satu ketika Rasul Paulus khotbah di kota Athena. Salah satu khotbah yang dibahas Paulus itu berbicara tentang kematian dan penghakiman. Bagaimana reaksi orang-orang Athena ketika Paulus mulai menyentuh masalah kematian dan penghakiman? Mereka meninggalkan Paulus. Kita coba lihat di Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 33 sampai 34. Kisah Rasul 17, kita lihat ayat yang ke-33. Kisah Rasul pasal 17 ayat 30 sampai 33. Kisah Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitahukan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Paulus ajarkan di ayat ini bahwa mereka semua harus bertobat. Kenapa demikian? Karena semua manusia punya dosa. Solusi menyelesaikan dosa di sini adalah supaya mereka bertobat dari kejahatan mereka. Kenapa mesti bertobat? Karena manusia akan mengalami kematian dan penghakiman. Maka di ayat 31 Paulus katakan, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Paulus berbicara tentang kematian. Paulus juga berbicara tentang setelah mati bukan habis perkara tapi ada penghakiman. Sebelum kematian itu terjadi, Paulus minta mereka bertobat, bereskan dosa-dosa mereka. Lalu bagaimana reaksi orang-orang Athena ketika Paulus sudah membahas tentang masalah kematian dan penghakiman? Kita lanjutkan ayat yang ke-32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ayat 33, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Sebenarnya Paulus itu sedang berkhotbah, menyampaikan kabar gembira. Bagaimana kalian terlepas dari dosa? Dan bagaimana kalian lolos dari penghakiman Tuhan? Dan kalian akan mendapatkan kebangkitan kehidupan yang kekal. Apakah itu menarik bagi mereka? Ternyata tidak. Orang-orang Athena tidak mau mendengar, meninggalkan Paulus. Dan Paulus juga mempunyai harga diri karena Tuhan Yesus mengatakan, jangan lempar mutiaramu kepada babi. Artinya, jangan berikan sesuatu yang berharga, firman yang berharga, anugerah keselamatan yang begitu berharga bagi orang yang tidak menghargainya. Paulus tinggalkan. Karena itulah kita juga perlu belajar seperti Paulus sebagai seorang pendeta, bahwa jangan terlalu menyampaikan sesuatu yang berharga itu terlalu murah bagi orang yang tidak mau menerima. Kalau orang itu mau menerima, mari kita kejar sampai orang itu percaya Yesus dan dibaptis. Tapi kalau orang itu menanggapinya angin-anginan, tidak mau terima, kita tinggalkan saja. Untuk apa? Karena keselamatan itu terlalu berharga. Masih banyak orang menanti kita untuk diselamatkan daripada kita habiskan waktu untuk orang yang tidak mau mendengar. Nah, hari ini topik kematian juga tidak disukai oleh orang. Karena ada 4 alasan. Yang pertama adalah sibuk mengurus bisnis.
Apalagi mereka itu adalah pengusaha-pengusaha. Mendengarkan firman yang baik, yang menghibur, yang menguatkan saja, mereka tidak ada waktu. Apalagi mendengarkan firman Tuhan bicara tentang kematian. Dan biasa orang kaya, pengusaha takut mati. Terlalu banyak hartanya. Maka mereka takut menghadapi kematian. Yang kedua adalah dianggap tabu. Banyak orang masih percaya kepada Hong Shui. Kalau sudah bicara kematian, mereka anggap ini tabu. Kita harus hindari, jangan lakukan. Dan yang keempat, merasa hidup masih panjang. Oh, umurku masih panjang, aku masih muda. Dan yang keempat adalah belum siap untuk mati. Karena belum siap untuk mati, maka mereka tidak mau mendengar. Mungkin topik tentang kematian hanya cocok untuk orang-orang tua. Topik kematian hanya cocok untuk mereka yang lagi sakit parah. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, hari ini kematian itu ada di depan mata kita. Sejak munculnya COVID-19, sejak Januari yang lalu, dunia goncang. Kematian melanda seluruh dunia. Orang yang kena COVID sudah mencapai puluhan juta orang. Dan yang meninggal sudah di atas 600.000 orang di seluruh dunia. Bayangkan. Hanya gara-gara COVID. Dan apakah orang yang meninggal itu orang yang tua-tua, orang yang fisiknya lemah, yang katanya ada background penyakit? Enggak juga. Buktinya banyak dokter-dokter yang sudah meninggal. Dan dokter-dokter yang meninggal itu justru masih muda. Fisik mereka masih sehat. Lalu kenapa bisa meninggal? Bapak Ibu, tiap hari mereka tuh bergumul di rumah sakit. Tiap hari mereka bekerja di rumah sakit. Menghirup udara yang ada bakteri, yang ada virus-virusnya. Begitu banyak virus yang masuk ke dalam tubuh mereka tanpa mereka sadari. Walaupun mereka sudah memakai APD, alat pelindung diri, sudah pakai masker, sudah pakai shield muka, sudah pakai baju, alat pelindung diri. Tapi apakah mereka bisa lolos? Virus itu kecil. Virus itu hidup. Akhirnya sudah puluhan dokter yang meninggal. Karena itulah kematian hari ini tuh ada di depan mata kita. Hari ini kita sehat. Dan hari ini kelihatan sehat tidak menjamin kita tidak ada virus di dalam diri kita. Ternyata banyak orang yang tidak ada gejala belakangan ini. Kelihatan sehat-sehat, kelihatan baik-baik. Tahu-tahu kita membawa dampak kepada orang lain yang fisiknya lebih lemah. Apakah kita tahu keluarga kita bebas semua dari virus corona? Kita tidak tes, kita belum tahu. Saya sebagai pendeta, walaupun COVID melanda, tetap harus lakukan pelayanan. Tidak mungkin kalau ada jemaat minta doa, Pak Pendeta, saya lagi di rumah sakit, bantu doa ya, di rumah sakit, lalu kita tolak. Sulit untuk kita tolak. Ada hal-hal tertentu. Bahkan terus berjalan. Gereja kan tidak mungkin berhenti. Kegiatan pelayanan tidak bisa berhenti. Saya saat ini sebagai sekretaris umum dari satu sinode gereja Kristen pelayanan, gereja pelayanan Kristen atau CMC, Christian Ministry Church. Di bawah saya memimpin ratusan pendeta. Dan minggu ini saya harus ke Bandung. Pada minggu yang lalu saya baru pulang dari Surabaya, mentabiskan 2 orang pendeta. Dan minggu ini saya harus ke Bandung lagi, mentabiskan 1 orang pendeta. Apakah aman? Saya juga tidak tahu. Yang penting kita sudah lakukan protokol untuk menjaga diri. Tapi yang namanya virus kita tidak tahu, sungguh kita tidak tahu. Karena itu Bapak Ibu, kematian itu ada di depan mata dan kematian sesuatu hal yang tidak bisa kita cegah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo tentang masalah kematian ini. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8. Tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin
Dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Salomo mengatakan tidak seorang pun berkuasa menahan angin. Siapa yang bisa menahan angin? Kalau angin tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita lawan, demikian pula hari kematian. Lalu Salomo katakan lagi tidak ada istirahat dalam peperangan. Apalagi ayat ini sangat-sangat cocok untuk saat ini. Seluruh dunia sedang berperang. Seluruh dunia sedang berperang dan musuh yang dihadapi sama, virus corona. Dan peperangan saat ini bukan peperangan menggunakan kekuatan senjata. Senjata mau canggih apapun, senjata mau hebat apapun, kita nggak bisa lawan virus corona. Virus corona hanya bisa dilawan dengan kekebalan tubuh kita. Hanya bisa dilawan suatu saat kalau vaksinnya sudah ditemukan. Dan ingat, bukan berarti virus corona suatu hari akan lenyap dari muka bumi. Tidak. Yang namanya virus tetap akan ada sampai dunia kiamat. Cuman belakangan bocor keluar sehingga penyebaran itu begitu cepat berkembang biak terus. Dulu mungkin virus corona itu berhasil di karantina. Mungkin hanya di laboratorium penelitian. Tapi hari ini virus itu sudah bocor ke masyarakat. Virus ini sudah melanda seluruh dunia. Sehingga kematian itu ada di depan mata kita. Hari ini kita sedang berperang seperti yang dikatakan oleh Salomo. Dan dalam peperangan itu tidak ada istirahat. Ketika engkau mulai lengah, ketika engkau sudah tidak waspada, engkau akan mati karena virus corona. Jadi kematian ada di depan mata kita. Maka menurut saya, zaman-zaman seperti sekarang, khotbah tentang kematian itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dan kita tidak tahu kematian itu menimpa kita kapan. Maka di Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12, Salomo berkata, manusia tidak mengetahui waktunya. Apakah kita tahu? Besok lusa atau kapan kita akan kena virus corona? Kita tidak tahu. Karena perjalanan untuk menemukan vaksin masih panjang, masih bisa 2-3 tahun yang akan datang. Nah selama 2-3 tahun ini, apakah kita yakin kita akan bisa lolos? Kita akan bisa lewati tanpa kena virus itu? Kita tidak tahu. Karena penyebaran makin hari makin bertambah. Jangan-jangan orang yang dekat dengan sekeliling kita, mereka juga kena virus corona. Kita tidak tahu. Seperti ikan yang tertangkap dalam jalah yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kita tidak tahu kita kena virus corona atau tidak. Bapak Ibu yang saya kasihi, kematian kita tidak bisa tahu. Virus corona yang sudah melanda dunia sejak Januari 2020 ini mengakibatkan jutaan orang kena virus ini. Kematian sudah di atas 600.000. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pun sama. Kenaikan masih tinggi. Setiap hari mencapai ribuan orang. Bapak Ibu yang saya kasihi, kematian memang sesuatu hal yang pasti terjadi. Kematian tidak bisa dihindari. Kenapa saya katakan kematian tidak bisa dihindari? Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kematian itu ketetapan Tuhan. Kapan ketetapan itu mulai berlaku? Yaitu sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-19, Tuhan berkata, karena engkau dengan berpeluh engkau akan mencari rezeki seumur hidupmu sampai engkau kembali ke dalam debu, karena engkau dari debu dan akan engkau kembali ke dalam debu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hukuman dari dosa itu adalah kematian. Dan ketetapan Tuhan bahwa setiap orang akan mengalami kematian. Hanya cara kematian menimpa setiap orang itu berbeda-beda.
Ada orang yang mati karena penyakit, ada orang yang mati karena kecelakaan, ada orang yang mati karena dibunuh orang, ada orang yang mati karena bunuh diri, dan ada juga yang mati karena binatang atau serangga berbisa, ular, kelajengking, macam-macam hewan yang bisa juga membunuh orang. Bapak Ibu saya kasih. Dan kematian yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, membuat heboh dan kepanikan itu adalah kematian karena virus corona. Jadi kematian ada di depan mata dan kita tidak tahu. Bapak Ibu saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Walaupun semua orang itu pasti mati, namun apakah kematian kita berharga atau berharga di mata Tuhan atau tidak? Itu yang perlu kita perhatikan, bahkan kita perjuangkan. Jika kita tahu bahwa kita akan mengalami kematian, kita meninggal, berharga di mata Tuhan atau tidak. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana sih kematian itu berharga di mata Tuhan atau tidak. Kematian kadang-kadang berharga atau tidak, mungkin kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang manusia dan sudut pandang Tuhan. Kematian yang berharga menurut sudut pandang manusia, belum tentu kematian itu berharga menurut sudut pandangnya Tuhan. Ada 3 kriteria penentu kematian berharga di mata manusia. Pertama, jika perkabungan itu dihadiri banyak pejabat, orang-orang penting, atau banyak sekali orang yang hadir, kematian itu menjadi semacam pesta. Dan banyak menyajikan makanan yang enak dan mahal-mahal. Bahkan pulang pun masih ada yang bisa bungkus. Kalau yang datang banyak orang penting, banyak makanan. Dianggap kematian itu berharga di masyarakat. Wah, hebat ya orang terkenal. Atau yang kedua, jika banyak karangan bunga yang dikirim. Hari ini mungkin berharga atau tidak di masyarakat kematian seseorang bukan ditentukan oleh kehadiran. Saya baru kehilangan seorang teman yang cukup dekat dengan saya, Bapak Joni. Beliau kemarin meninggal. Dan saya sebagai rekannya, dan saya sebagai pendetanya, tidak bisa antar ke pemakaman. Karena pagi dia masuk rumah sakit, siangnya sekitar jam 9 sudah meninggal. Kena serangan jantung. Dan kena serangan jantung karena sesak napas, lalu rumah sakit memperlakukan dia sebagai pasien COVID. Padahal itu serangan jantung. Ya, hanya karena sesak napas. Dan orang yang jantung juga sesak napas. Dan akhirnya setelah itu langsung dikuburkan pada hari itu juga. Dan saya tidak keburu ke pemakaman. Karena istrinya memberitahukan saya waktu mereka sudah di dalam perjalanan di tol. Memang paginya istrinya sempat menghubungi saya minta bantu doa. Saya pikir, oke, kita bantu doa. Mungkin tidak parah. Ternyata meninggal. Bapak Ibu saya kasih. Hari ini banyak orang hebat, orang penting meninggal. Orang hanya kirim karangan bunga. Tidak mau hadir. Takut. Okay? Dan kalau hadir pun tidak bisa tertutur banyak orang. Karena kita harus menjaga protokol. Jaga jarak dan sebagainya. Lalu yang ketiga, jika banyak orang yang menangis, dia anggap kematian itu berharga. Pasangan hidupnya menangis, anak menantu menangis, cucu menangis. Semakin banyak orang menangis, dia anggap ini orang baik. Kematian itu semakin berharga. Maka tidak heran. Zaman dulu di RRC itu ada penangis bayaran. Kenapa ada penangis bayaran? Karena ada orang-orang kaya yang punya gengsi. Jadi dia bayar orang-orang supaya menangis di perkampungan tersebut. Supaya dilihat orang, wah yang menangis banyak orangnya, pasti ini orang baik, orang yang berharga. Bapak Ibu saya kasih, nah itu menurut mata dunia orang-orang yang berharga kematiannya. Tapi di mata Tuhan bukan seperti itu. Kematian yang berharga di mata Tuhan bukan seperti yang ditentukan tadi. Kematian yang berharga itu seperti apa? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud. Mazmur 116 ayat 15. Ini kematian berharga. Mazmur 116. Kita lihat ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan
kematian semua orang yang dikasihaninya berharga di mata Tuhan. Kematian orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, berarti orang yang dikasihi Tuhanlah yang kematian itu berharga di mata Tuhan. Nah, yang perlu kita renungkan sekarang adalah bagaimana menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ada dua. Pertama, orang yang hidup menurut firman Tuhan adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang bisa membalas kasih Tuhan adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita akan kupas kedua hal ini. Orang yang hidup menurut firman Tuhan adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dan itu Tuhan Yesus katakan dengan sangat jelas di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kalau engkau ingin berharga di mata Tuhan, engkau pegang, lakukan ayat ini. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Oke. Kemudian ayat 16 Tuhan janjikan, dan aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian ayat yang ke-21. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mazmur Daud tadi mengatakan, orang yang dikasihi Tuhan, kematian orang yang dikasihi Tuhan adalah kematian yang berharga. Dan Yesus katakan bagaimana cara engkau supaya dikasihi Tuhan. Caranya adalah engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Engkau hidup dengan tuntunan firman Tuhan. Maka kematianmu akan menjadi orang yang berharga. Bukan hanya kematian, dan hidup kita juga akan menjadi orang yang berharga. Firman Tuhan. Hidup kita ketika kita taat pada firman Tuhan, artinya kita sudah hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dari mana saya tahu bahwa hidup saya sekarang diperkenan Tuhan atau tidak? Dari mana tahu? Satu-satunya cara untuk kita ketahui hidup kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak adalah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu Tuhan. Maka ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17, kita lihat manfaat dari firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini adalah perkataan Paulus kepada seorang pelayan muda, Timotius. Dari kecil dia sudah mengenal kitab suci. Artinya dari kecil dia sudah mengenal dan membaca kitab suci. Tentu kitab suci yang dibaca oleh Timotius adalah kitab suci Perjanjian Lama. Kebetulan Timotius ini punya ibu dan punya nenek yang punya iman yang sangat bagus, yang menuntun Timotius untuk dekat dengan Tuhan melalui kitab suci. Lois dan Eunike, nenek dan ibunya adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Kedua orang inilah yang menuntun iman Timotius bertumbuh dan melalui tuntunan firman. Maka tidak heran, walaupun Timotius itu masih muda, tapi dia bisa menjadi rekan kerja Paulus, seorang rasul besar, seorang rasul yang terkenal. Tentu tidak mudah bisa menjadi rekan kerja Paulus kalau dia tidak memiliki akhlak yang baik, kalau dia tidak memiliki iman yang baik, kalau dia tidak memiliki pemahaman yang lumayan dalam terhadap Alkitab, nggak mungkin jadi rekan kerja Paulus. Karena itu dari kecil sudah belajar kitab suci. Lalu manfaat kitab suci itu apa?
Di ayat yang ke-15 sudah dikatakan memberikan hikmat dan juga menuntun kita menuju pada keselamatan. Oke? Tapi itu berkaitan dengan keselamatan. Lalu bagaimana hidup di dunia? Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita. Mengajar bagaimana kita harus hidup. Firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, artinya mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Karena kalau kita melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, kita melanggar firman Tuhan, hidup kita pasti tidak diperkenan Tuhan. Kemudian memperbaiki kelakuan. Jika kita sudah menyimpang, bagaimana firman Tuhan membelokkan, mengarahkan kita kembali hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan juga kita dituntun untuk menjadi orang yang benar. Alkitab adalah penuntun. Karena orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang yang hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Terlebih lagi, di Yohanes pasal yang kelima ayat 39 sampai 40, firman Tuhan itu adalah autobiografinya Yesus Kristus. Semakin banyak Bapak Ibu membaca firman Tuhan, semakin Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu ibarat sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Semakin banyak ayat-ayat firman yang kita masukkan ke dalam otak, semakin banyak Tuhan berada di dalam diri kita. Semakin sedikit ayat, semakin sedikit Tuhan tinggal di dalam diri kita. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Tapi bukan berarti firman itu hanya kita jadikan sebagai pengetahuan. Tapi firman itu benar-benar kita resapi, benar-benar kita hidup di dalam firman. Maka hidupmu pasti berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus menjanjikan, kalau engkau melakukan perintahku, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan seorang penolong kepadamu, dan dia akan menyertai engkau. Apakah Roh Kudus menyertaiku? Apakah Roh Kudus menyertaimu? Jika engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan, Roh Kudus itu pasti menyertai hidupmu. Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, jika Bapak Ibu sendiri malas baca Alkitab, bagaimana firman Tuhan bisa tinggal di dalam hati kita? Bagaimana kita tahu firman Tuhan itu bisa menuntun kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Satu-satunya cara agar hidup kita berharga, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan adalah firman Tuhan harus ada di dalam diri kita. Sehingga kita tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau hidupmu di dunia berharga di mata Tuhan, karena hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, pasti kematianmu juga berharga di mata Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang berharga di mata Tuhan, yang kematiannya berharga di mata Tuhan, adalah orang yang bisa membalas kasih Tuhan. Kita coba lihat kembali apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 116 tadi. Mazmur 116. Oke, Mazmur 116. Kita lihat kembali dari ayat 15 ke bawah. Yes, dia 15 ke atas. Kita baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Di ayat 15 tadi kita sudah baca, oke? Tapi kita akan baca ulang. Mazmur 116 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas? Dan siapa yang bisa membalas kebaikan Tuhan? Tidak akan sanggup. Ayat yang ke-13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Ternyata, cara kedua agar hidup kita dikasihi Tuhan adalah kita memberitakan Injil. Daud berkata, aku akan mengangkat piala keselamatan. Piala keselamatan untuk menyelamatkan banyak jiwa dan menyerukan nama Tuhan. Menyerukan nama Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan. Karena nama itu identitas. Nama itu mewakili seseorang.
Ketika kita memperkenalkan nama Tuhan, kita sedang memberitakan Tuhan. Kita sedang memperkenalkan Tuhan. Dan tentu Tuhan yang kita perkenalkan saat ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu nama di atas segala nama. Nama yang bisa menyelamatkan. Nama yang bisa menembus dosa. Nama yang bisa menaklukkan semuanya. Yang bisa menyembuhkan penyakit. Nama yang bisa membawa kita dekat kepada Allah yang sejati. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Daud mengungkapkan, satu-satunya membuat hidup kita berharga dan kematian kita berharga adalah kita memberitakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Apa tujuan utama kematian Yesus di atas kayu salib? Apakah kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk menjadikan kita kaya? Menjadikan kita sembuh dari segala sakit penyakit? Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama kematian Yesus di atas kayu salib adalah menyelamatkan dosa kita. Kita semua orang berdosa. Jika hari ini Bapak Ibu mendapatkan kesembuhan penyakit, itu bonus, bukan tujuan utama. Jika hari ini Bapak Ibu diberkati usahanya lancar, usahanya sukses, itu bonus, bukan tujuan utama. Jika hari ini semua masalah kesulitanmu teratasi karena kuasa Yesus, itu bonus, bukan tujuan utama. Jangan salah. Tujuan utama percaya Yesus. Tujuan utama Yesus mati di atas kayu salib menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Itu tujuan. Nah, kalau itu menjadi tujuan utama, maka jika kita bisa memberitakan Injil, menyelamatkan satu jiwa untuk Tuhan, betapa senangnya Tuhan. Berarti kematian Tuhan di atas kayu salib tidak sia-sia. Kematian Yesus Kristus sudah kita bayar dengan jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Di Alkitab mengatakan, satu jiwa saja bertobat akan membuat sorga goncang. Lihat Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Bayangkan, satu orang berhasil kita injili, satu orang berhasil kita buat bertobat, menerima Yesus dan meminta penebusan dosa dari Tuhan Yesus melalui kematian di atas kayu salib. Di sini dikatakan malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Kenapa satu jiwa itu bisa membuat malaikat bersorak-sorai? Karena jiwa itu berharga di mata Tuhan. Di Matius 16 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Artinya satu jiwa itu nilainya selebih dari seluruh dunia. Engkau berhasil menjadi orang kaya, Tuhan tidak bangga. Ya? Engkau bisa melakukan banyak mujizat-mujizat dahsyat, Tuhan tidak bangga. Tapi Tuhan akan bangga kalau engkau bisa membawa satu jiwa untuk keselamatan dia. Satu jiwa bisa membuat malaikat bersorak-sorai. Satu jiwa bisa membuat goncang sorga. Bagaimana kalau 10 jiwa bisa Anda bawa untuk diselamatkan? Malaikat sudah bersorak-sorai. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, jika satu jiwa yang berhasil kita buat bertobat, malaikat di sorga bisa sorak-sorai, itu jiwanya berharga loh, oke? Lalu bagaimana dengan orang yang membawa jiwa itu? Apakah tidak berharga? Saya katakan lebih berharga daripada jiwa itu. Karena jiwa ini nggak mungkin bertobat kalau bukan karena kita yang memberitakan Injil, betul. Nah, kalau satu jiwa bisa membuat malaikat bersorak-sorai, saya yakin malaikat itu tidak hanya menerima hasil. Pasti malaikat akan mencari siapa yang sudah membuat orang ini bertobat.
Siapa yang bisa membuat orang ini percaya kepada Tuhan? Siapa yang sudah membuat orang ini mata rohaninya terbuka menerima Yesus sebagai juru selamatnya? Setelah dicari-cari dan ditemukan, engkaulah yang membawa dia percaya Tuhan. Anda tahu nggak? Engkau menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Engkau menjadi orang yang sudah investasi di sorga, yang kelak suatu saat engkau akan menerima upah di sorga. Sesuatu yang berharga. Di Alkitab ada seorang yang mengalami kematian. Tapi kematian itu sangat berharga di mata Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ini kematian yang berharga. Kisah Rasul pasal yang ke-7 dari ayat yang ke-54 sampai 60. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Stefanus berkhotbah dan banyak menceritakan tentang sejarah bangsa Israel. Dia cukup hafal Alkitab. Tadi saya sudah katakan, orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana dia bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan kalau di dalam otaknya kosong dengan firman? Dan Stefanus adalah orang yang berharga sekali di mata Tuhan. Dia hafal sekali sejarah bangsa Israel. Maka di Kisah Rasul pasal 6 pasal 7, Stefanus bersaksi, dia menceritakan latar belakang kehidupan sejarah bangsanya. Saya yakin ketika dia berbicara begitu lancar dan tidak buka Alkitab. Karena itu sejarah bangsa dia. Oke? Nah, selesai dia berkhotbah tentang sejarah bangsa dan khotbahnya agak keras, ternyata menyinggung mahkamah agama. Sehingga mereka marah. Mereka mulai menyerang Stefanus. Kita lihat ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ketika Stefanus mulai diserbu, dia natap ke langit. Langit itu terbuka. Dan di langit itu dia melihat Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi ada dua yang dia lihat. Langitnya terbuka. Dari langit yang terbuka itu lalu dia bisa melihat surga. Yesus ada di sana. Karena sesuai dengan janji Tuhan Yesus, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan Stefanus bisa melihat. Dan ketika Stefanus berkata, aku melihat langit terbuka dan melihat Yesus ada di sebelah kanan Allah, saya yakin orang-orang yang ada di sana pun ikut melihat ke atas. Tapi mereka tidak melihat. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang dikasihi Tuhan. Ini orang yang dikasihi Tuhan, yang sorga sudah siap menyambut dia. Ayat yang ke-56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dia berkata, sungguh ini bukan karangan, benar-benar aku melihat. Ayat yang ke-57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ketika dia berkata, aku melihat langit terbuka dan Yesus ada di sebelah kanan Allah, bukan membuat mahkamah agama dan orang-orang Yahudi saat itu senang. Tidak, karena mereka memang tidak suka Yesus, makanya dibunuh, disalibkan. Apalagi Yesus dianggap menghina Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Karena Yesus pernah berkata, aku anak Allah, mereka anggap itu penghinaan kepada Allah. Bagaimana kisah selanjutnya ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang anak muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu yang saya kasih, kematian Stefanus adalah kematian yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Bagi manusia, dia mati dibunuh, tapi bagi Tuhan dia adalah pahlawan. Malaikat di sorga yang sudah bersorak-sorai karena banyak jiwa yang dituntut oleh Stefanus mengenal Tuhan, sudah siap menyambut kedatangan Stefanus dengan pesta pora. Bapak Ibu saya kasih, dan kematian Stefanus itu semakin berharga ketika dia meninggal. Ada satu anak muda, melalui kematian Stefanus akhirnya dia bertobat. Siapa dia? Saulus. Siapa yang sanggup menginjili Saulus?
Siapa yang berani menginjili Saulus? Boro-boro menginjili Saulus, mengaku di depan Saulus, aku pengikut Yesus saja, nyawamu terancam. Karena Saulus banyak melakukan penganiayaan kepada orang Kristen. Ditangkap, dibunuh, disiksa, dipenjarakan. Oke, Bapak Ibu saya kasih. Tapi di ayat yang ke-58 yang kita baca tadi, ketika orang-orang yang melempar Stefanus dengan batu-batu, Saulus yang menjadi algojonya. Dia yang menjaga pakaian para algojo tersebut. Saulus setuju. Stefanus mati dibunuh dan dia dukung. Siapakah Saulus itu? Dia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan anggota Mahkamah Agama. Dan kemungkinan Saulus itu adalah salah satu pengurus di Mahkamah Agama itu. Dan Mahkamah Agama itu justru yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus Kristus. Karena itu di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Menceritakan pertobatan Saulus, dia berhasil mendapatkan surat kuasa dari Mahkamah Agama yang akan dia bawa ke pejabat di kota Damsyik, bahwa aku dapat kuasa agar orang-orang Kristen di sini dianiaya, disiksa. Dan saat itulah dia bertobat. Dan setelah Saulus bertobat, Bapak Ibu tahu nggak? Dia selalu membawa nama Stefanus ke dalam pelayanan dia. Dia menceritakan bahkan saat kematian Stefanus itu sangat berkesan kepada Paulus. Coba kita lihat Kisah Rasul 22 ayat 20. Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ke-20. Di dalam Kisah Rasul ada 3 kali mencatatkan pertobatan Saulus. Kenapa 3 kali mencatatkan pertobatan Saulus? Karena pertobatan Saulus itu sangat fenomenal. Dan Saulus menjadi seorang rasul yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena banyak menulis kitab suci, banyak melakukan pelayanan, banyak mentobatkan orang. Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat 20. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Detik-detik kematian Stefanus itu sangat terekam di dalam otaknya Paulus. Sehingga kemanapun dia bersaksi, dia menceritakan bagaimana Stefanus mati. Aku yang mendukung. Tapi sekarang baru aku tahu kenapa Stefanus berani mati. Dan aku pun berani mati untuk Tuhan karena aku sudah mengenal Tuhan. Makanya di dalam kitab Filipi, Paulus berkata, hidupku adalah untuk Kristus, matiku pun adalah untuk Kristus. Hidupku adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup mati untuk Tuhan. Okay? Dan bukan hanya Stefanus yang berharga di mata Tuhan kematiannya, kematian Paulus pun akhirnya menjadi berharga di mata Tuhan. Gara-gara bisa memenangkan satu jiwa, dan akhirnya banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan untuk Tuhan. Hari ini pun sama. Bapak Ibu mungkin menangkan satu jiwa. Dan kita nggak tahu bagaimana selanjutnya Tuhan memakai jiwa yang Anda menangkan. Bisa saja makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk engkau. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya seorang hamba Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, saya juga jemaat biasa. Saya beritakan Injil. Waktu saya sekolah di SMA, ada 20 jiwa lebih teman-teman sekolah saya di sekolah itu saya bawa. Dan hari ini ada yang sudah jadi pengurus gereja, ada yang jadi diaken aktif di gereja. Karena itu saya menangkan satu jiwa. Dan ada beberapa pendeta yang berhasil saya injil, yang jemaat yang saya injil, dan bahkan sekarang sudah menjadi pendeta. Bapak Ibu, mungkin pelayanan saya tidak seluas mereka, tapi mereka bisa menjangkau lebih luas lagi, berharga di mata Tuhan. Ketika Bapak Ibu bisa memenangkan jiwa, maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Karena itu, hari ini, kematian ada di depan mata kita. Namun jangan kematian yang sia-sia. Kematian di luar kebenaran. Kematian engkau tidak mengenal Tuhan. Kematian tidak kenal Tuhan dan mati karena corona lagi. Itu kematian yang benar-benar menyedihkan. Kita lihat satu ayat terakhir sebagai kesimpulan. Daniel pasal 12 ayat 3 dan 13. Daniel pasal yang ke-12 ayat 3 dan 13.
Kitab Daniel pasal yang ke-12, kita lihat ayat 3 dan ayat 13. Ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bintang itu adalah sesuatu yang berharga. Menjadi bintang, bintang kelas, bintang film, dianggap sesuatu yang memberikan dampak. Ya, sesuatu yang berharga. Bayangkan kalau bintang film, dia terkenal sekali main film, artis, sekali dia nyanyi puluhan juta. Semakin terkenal si artis ini, dia semakin mahal bayarannya. Bahkan ada artis sekali mempanggung, bayaran itu ratusan juta rupiah. Artinya orang ini kan menjadi orang berharga. Kenapa? Karena ada potensi. Demikian pula hari ini. Kalau engkau bisa membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan, engkau akan menjadi artis-artisnya Tuhan. Engkau menjadi sesuatu yang berharga. Engkau menjadi seseorang yang bisa menyenangkan Tuhan. Dan ketika kita bisa menyenangkan Tuhan, kita pasti dikasihi Tuhan. Dan ketika kita mati, kita pun berharga di mata Tuhan. Daniel adalah seorang nabi, dan melalui jabatan di kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, banyak orang yang akhirnya mengenal Allah yang disembah oleh Daniel. Karena banyak orang mengenal Allah melalui Daniel, maka Daniel itu juga berharga. Sehingga Tuhan berkata kepada Daniel di ayat 13, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Istirahatlah. Nanti engkau akan bangkit dan engkau akan dapat upah karena engkau sudah memenangkan banyak jiwa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, di zaman COVID ini, setiap saat bisa meninggal. Orang-orang yang mungkin kita kenal kemarin, apakah mereka sudah percaya Yesus? Kalau belum, mari kita manfaatkan momen yang sangat penting ini, memenangkan jiwa. Walaupun kita mungkin tidak bisa lakukan secara langsung, tetapi kita bisa lakukan secara online. Kita bisa kirim WhatsApp, kita bisa kirim video-video khotbah. Saya banyak khotbah-khotbah di video. Dan banyak orang yang menonton. Saya rindu kebenaran itu semakin diberitakan. Mungkin saya tidak bisa ke Amerika, tidak bisa ke Eropa, tidak bisa ke RRC, tapi khotbah saya bisa ditonton di seluruh dunia. Khotbah-khotbah di YouTube saya bisa di-download sampai di Afrika. Kerinduan saya adalah saya tidak bisa menjangkau mereka secara langsung, tetapi melalui video-video khotbah, video-video pengajaran, saya rindu agar mereka tuh mengenal kebenaran, mengenal Tuhan Yesus, sehingga kematian mereka juga kematian yang berharga. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan ini menuntun kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Dan hidup kita berharga, mati kita pun pasti berharga di mata Tuhan. Dengan demikian, hidupmu di dunia bukan hanya numpang lewat, tapi hidup yang punya makna, hidup yang punya harga. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Semoga kebenaran ini membuat kami mengerti bagaimana kami menjalani hidup. Agar hidup kami berharga di mata-Mu dan kematian kami juga berharga di mata-Mu. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kematian merupakan topik yang sangat penting untuk kami bahas pada saat ini. Karena kematian ada di depan mata kami. Kematian ada di hadapan kami. Mungkin bisa menimpa kami, menimpa orang-orang dekat kami, menimpa tetangga kami, rekan kerja kami. Karena virus corona telah membuat banyak sekali korban. Sudah puluhan ribu jiwa yang korban karena virus corona. Semoga Tuhan tetap melindungi kami, memakai kami, supaya membawa banyak jiwa yang dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Sudiono. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Agus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Atas nama Jemaat CMC GCC, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa,
mari saya akan bacakan beberapa pengumuman. 1. Karena penyakit COVID-19 masih cukup tinggi di Indonesia dan di Jakarta, ibadah bulan Agustus tetap akan diadakan secara online. 2. Berhubung kegiatan kunjungan atau divitasi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala, dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi, yaitu 085694953333. 3. Untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa-masa yang sulit akibat COVID-19, Gembala CMC GCC memberikan khotbah pendek durasi sekitar 30 menit yang akan disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu dengan tema Membangun Karakter Kristiani. Tema ini juga terdiri dari 7 episode telah selesai ditayangkan. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat menonton, bisa kunjungi link YouTube YCC. Sebagai pengganti dari tema Membangun Karakter Kristiani, saat ini sedang disiapkan materi dengan topik penyakit menurut Alkitab. Sebuah topik yang menarik dan cocok untuk situasi kondisi ini COVID-19 seperti sekarang ini. Setelah disuting dan diedit, akan segera ditayangkan setiap hari Rabu. 4. Topik Roh Kudus di Zoom Renew Every Day. Tinggal 1 kali pertemuan lagi, yakni Selasa tanggal 18 Agustus jam 19 sampai jam 21. Topiknya Manfaat Roh Kudus dalam kehidupan umat Kristen. 5. Kelas pengajaran Alkitab Zoom Sabtu depan tanggal 22 Agustus jam 19 sampai jam 21 membahas topik Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti. Demikian pengumuman yang sudah saya bacakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat segala hal yang sudah Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami maupun kehidupan dunia yang saat ini sedang masih melanda satu penyakit, yaitu virus COVID-19 yang melanda dunia ini. Maka kami berdoa saat ini Tuhan, supaya apa yang diusahakan banyak negara, yaitu mengenai uji coba vaksin yang saat ini sedang diusahakan di bangsa kami, yaitu dari RRC bekerja sama dengan bangsa Indonesia. Kami doa supaya vaksin tersebut bisa berhasil dan bisa kami pergunakan. Ini semua kami mohon Engkau, Bapa kami yang kami sembah, ikut campur tangan semuanya supaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bahwa saat ini kondisi ekonomi dunia sedang kurang baik Bapa. Bahkan kami berdoa supaya kami bangsa Indonesia bisa melewati dengan baik dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, bahwa pemerintah kami Indonesia, segala pemimpin dari presiden, wakil presiden, semua aparatur negara boleh bersatu hati dengan kami rakyat semua untuk mendukung bangsa ini Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dari pemerintah sampai semua rakyat Indonesia satu padu untuk mendukung supaya kami bisa melewati segala hal yang diakibatkan oleh COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat buat bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan,
bahwa Engkau tahu ada kerinduan yang besar dari kami semua, dari gembala, pengerja, CMC, GCC. Kami merindukan untuk mempunyai satu gedung pribadi untuk beribadah kepada Engkau Bapa. Supaya kami bisa mendapatkannya, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami bisa membeli satu gedung yang baik untuk kami memuliakan nama-Mu di sana. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami satu hati, kami mau berdoa buat teman-teman, saudara-saudara kami yang masih ada kelemahan tubuh, ada sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa bahwa Tan Eliezer, Ko Ameng, dan mamanya Ibu Rahel, mertuanya hamba-Mu Pak Nathan yang masih dalam sakit penyakit, yang masih ada di dalam rumah sakit sebagian, dan juga ada yang di rumah Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menjamah untuk menolong, supaya segala sakit penyakit apapun yang dialami, biarlah oleh biru-biru-Mu mereka menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat dalam segala hal. Kami juga tidak lupa, kami mau berdoa buat mereka-mereka yang sedang melayani di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberikan mereka kekuatan, perlindungan yang sempurna buat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan yang datang daripada Engkau, yaitu buat Ibu Pendeta Lilis Haryati dan putrinya Pendeta Yemima, yaitu Dr. Astari, dan semua teman-teman yang ada di rumah sakit. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan untuk supaya mereka boleh melakukan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami, terutama pengerja-pengerja GCC, CMC, dan semua jemaat. Kami percaya kami ada di dalam perlindungan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, kondisi apapun juga, kami percaya Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu membukakan jalan bagi kami, memberkati kehidupan kami. Karena Engkau yang membukakan pintu berkat dan tidak ada yang bisa menutupnya. Dunia boleh tergoncang, ekonomi boleh tergoncang, tapi kami ada di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Kami berdoa semua hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu, orang-orang utusan-Mu yang memberitakan Injil keselamatan-Mu, yang bersaksi bagi kemuliaan-Mu bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, bahwa Engkau Yesus adalah keselamatan, bahwa Engkau Yesus adalah penebus, maka kami percaya di situ Engkau terus bekerja dengan Roh-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami kepada Engkau Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, Bapa, kami mau terima berkat-Mu dari hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Nathan Jurnata. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya akan berkati Bapak Ibu. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Kasih Allah Bapa di sorga yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan akan turun atas saudara sekalian melalui Roh Kudus. Saudara-saudari akan dilindungi oleh Tuhan kemanapun engkau melangkah di zaman COVID ini. Tapi Tuhan ada di sisimu, akan menyingkirkan virus corona sehingga engkau dapat melaluinya dengan aman. Saudara-saudari akan diberkati dalam setiap pekerjaan. Walaupun dunia sedang resesi, ekonomi sedang sulit, PHK terjadi di mana-mana, tetapi engkau tetap akan eksis di tengah-tengah kesulitan. Saudara-saudari akan diberkati Tuhan dalam kesehatan. Yesus sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakitmu. Bahkan sekalipun engkau menderita sakit virus corona,
Tuhan sanggup membunuh virus itu oleh kuasa darah-Nya. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan dari Tuhan akan menyertai Bapak Ibu saat ini sampai selama-lamanya. Kita akan naikkan pujian dan penyembahan dengan lagu Hati Sebagai Hamba di bagian refnya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di lain kesempatan.